Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini kami memenuhi tugas MNA dan syarat batas. Nah, untuk materi kami yakni penerapan diferensial dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kami terdiri dari 4 orang, Pratiwi Helingo, Meirin Latif, Siti Rahmawati Umar, dan Sismita Adam. Yang pertama adalah definisi. Menurut definisi, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan-turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui, yang kita sebut dengan Yx. Jika f aksen x merupakan derivatif dari fungsi fx untuk nilai x tertentu dan delta x merupakan kenaikan dalam x, maka diferensial dari fx terdefinisikan oleh persamaan dfx sama dengan f aksen x sama dengan delta x. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 dan dx sama dengan delta x. Jadi, jika x merupakan variabel bebas, maka diferensial dx dari x sama dengan delta x. Jika y sama dengan fx, maka dy sama dengan f aksen x dx sama dengan dy dx dikali dx. Penerapan diferensial pada matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah laba. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan TR kurang TC, di mana Pi adalah laba, TR adalah penerima total, dan TC adalah biaya total. Total atau TR maupun biaya total atau TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0, dan hasilnya adalah dP per dQ sama dengan 0, D kali TR kurang TC per dQ sama dengan 0, dTR per dQ kurang dTC per dQ sama dengan 0. Karena dTR per dQ sama dengan MR dan dTC per dQ sama dengan MC, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi MR sama dengan MC. Contoh, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan P sama dengan 1000 kurang 2Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q kurang 59Q tambah 1315Q tambah 2000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui P sama dengan 1000 kurang 2Q, C sama dengan Q kurang 59Q tambah 1315Q tambah 2000. Fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan kali banyaknya unit yang diproduksi, sama dengan 1000 kurang 2Q kali Q sama dengan 1000Q kurang 2Q pangkat 2. Fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 kurang 59Q pangkat 2 tambah 1315Q tambah 2000. Maka fungsi labanya Pi sama dengan pendapatan kurang biaya, sama dengan 1000 kurang 2Q pangkat 2 kurang Q pangkat 3 kurang 59Q pangkat 2 tambah 1315Q tambah 2000, sama dengan negatif Q pangkat 3 tambah 57Q pangkat 2 kurang 315Q kurang 2000. Turunan pertama, dP per dQ sama dengan negatif 3Q tambah 114Q kurang 315, sama dengan Q kuadrat kurang 36Q tambah 105, sama dengan Q kurang 35 kali Q kurang 3, maka diperoleh Q1 sama dengan 3 atau Q2 sama dengan 35. Turunan kedua, D pangkat 2Pi per dQ pangkat 2 sama dengan negatif 6Q tambah 114. Jika Q1 sama dengan 3, maka D pangkat 2Pi per dQ pangkat 2 sama dengan negatif 6 kali 3 tambah 114.
sama dengan 96,96 lebih dari 0, laba minimum. Jika Q2 sama dengan 35, maka D pangkat 2 Pi per DQ pangkat 2 sama dengan min 6 kali 35 tambah 114 sama dengan negatif 66. Negatif 66 kurang dari 0, artinya laba maksimum. Jadi, Pi maksimum sama dengan negatif Q pangkat 3 tambah 57 Q pangkat 2 kurang 315 Q kurang 2000 sama dengan negatif 35 pangkat 3 tambah 57 kali 35 pangkat 2 kurang 315 kali 35 kurang 2000 sama dengan negatif 42.875 tambah 69.825 kurang 11.025 kurang 2000 sama dengan 26.950 kurang 100 kurang 13.025 sama dengan 13.925. Karena Q sama dengan 35, maka B sama dengan 1000 kurang 2Q sama dengan 1000 kurang 2 kali 35 sama dengan 1000 kurang 70 sama dengan 930. C sama dengan Q pangkat 3 kurang 59 Q pangkat 2 tambah 1315 Q tambah 2000. Langsung kita masukkan nilai Q-nya sama dengan 35 pangkat 3 kurang 59 kali 35 pangkat 2 tambah 1315 kali 35 tambah 2000 sama dengan 42.835 kurang 72.275 ditambah 46.025 tambah 2000. 42.875 kurang 24.250 sama dengan 18.625. R sama dengan 1000 Q kurang 2Q pangkat 2. Dimasukkan nilai Q 1000 kali 35 kurang 2 kali 35 pangkat 2 sama dengan 35.000 kurang 2.450 sama dengan 32.500. Selanjutnya pajak. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dengan penarikan pajak. Misalkan pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap setiap unit produksi dan dijual oleh pengusaha. Pemerintah berupaya untuk memaksimumkan penerimaan pajak tersebut. Contoh soal, total pajak yang akan diterima pemerintah T sama dengan TX Q, di mana T merupakan tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan Q merupakan barang yang diproduksi dan dijual oleh pengusaha, sehingga diperoleh laba maksimum yang akan dipertimbangkan. Biaya pajak diketahui P sama dengan min 5Q tambah 100, C sama dengan 5Q pangkat 2 kurang 30Q. Fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan X. Banyak unit yang diproduksi sama dengan min 5Q tambah 100 kali Q sama dengan min 5Q pangkat 2 tambah 100Q. Laba sama dengan pendapatan kurang biaya tambah pajak sama dengan R kurang C tambah T sama dengan R kurang C kurang T sama dengan R kurang C kurang T kali Q sama dengan min 5Q pangkat 2 tambah 100Q kurang 5Q pangkat 2 kurang 30Q kurang T kali Q sama dengan min 10Q pangkat 2 tambah 130Q kurang T kali Q. Turunan pertama, laba aksen sama dengan min 20Q tambah 130 kurang T sama dengan 0. 130 kurang T sama dengan 20Q atau sama dengan 20Q sama dengan 130 kurang T. Q sama dengan 130 kurang T per 20. Q sama dengan 26 per 4 kurang 120 T. Turunan kedua, laba aksen-aksen sama dengan 1 per 20 kecil 0. Jadi, dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 26 per 4 kurang 120 T, pengusaha akan memperoleh laba maksimum. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.